Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. What's up, Bro, kembali sini lagi dengan video yang bahas Star Gadget, dan kali ini saya akan mereview Realme 6. Pada saat saya pertama kali mendengar bahwa Realme akan meluncurkan dua smartphone-nya sekaligus, yaitu Realme 6 dan juga 6 Pro, terlintas di benak saya sebuah pertanyaan. Emang dua handphone tuh bedanya bakal segimana ya? Terus beda harganya juga seperti apa ya? Tapi ternyata begitu saya memegang langsung Realme 6 Pro dan juga Realme 6, saya langsung tahu ternyata posisi dari masing-masing handphone ini memiliki tempat yang berbeda-beda. Kalau kalian misalnya sudah menyaksikan video review Realme 6 Pro, kalau misalnya belum, saya taruh linknya di sebelah sini. Di situ saya menjelaskan banyak hal, terutama tentang bagaimana fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan di Realme 6 Pro. Ternyata jelas Realme 6 ini berbeda dengan Realme 6 Pro, dan saya langsung bisa mengkategorikan bahwa Realme 6 ini adalah sebuah smartphone gaming. Berbeda kalau misalnya 6 Pro itu lebih banyak fitur, lebih banyak hal yang bisa lakukan. Tapi khusus Realme 6 ini saya spesialisasikan hanya sebagai handphone gaming, tapi dengan nilai plus-plus. Kok bisa begitu? Saya akan bahas satu persatu. Sebagai informasi aja, Realme 6 ini terbagi menjadi dua varian. Yang pertama adalah varian 4GB, RAM-nya 4GB, kemudian internal memori 128GB, dibanderol di harga Rp3.399.000. Kemudian yang punya saya ini, dia adalah varian RAM 8GB dan internal memori 128GB, dibanderol dengan harga Rp3.799.000. Terserah kalian budgetnya yang mana, dua-duanya juga menurut saya sih cukup bisa diandalkan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan kenapa saya mengatakan bahwa handphone ini adalah handphone gaming. Alasan utama tidak lain tidak bukan adalah pemilihan prosesor. Handphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio G90T atau G90T, dan itu ternyata prosesornya itu powerful banget, guys. Ini adalah sebuah chipset octa-core yang punya clock speed 2,05 GHz, dilengkapi dengan GPU ARM G76, dilengkapi dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB yang sudah menggunakan UFS 2.1. So, dari spesifikasi itu aja kelihatan banget bahwa ini handphone gaming, tapi kelasnya itu kelas nakutin, kelas wah, killer banget untuk handphone gaming harga 3 jutaan. Digunakan untuk bermain game COD mobile, settingan grafik yang bisa didapatkan tentu saja high, nggak ada masalah saya. Dapat dimainkan dengan mulus, walaupun harus saya akui, bodi bagian belakang HP ini terasa hangat saat saya gunakan bermain di sekitar round ketiga lah. Tapi jujur menurut saya sih hangatnya itu masih normal-normal aja, nggak sampai yang hangat panas sampai nggak bisa main gitu, nggak selebay itu. Dan selanjutnya pada saat saya gunakan bermain PUBG Mobile, saya sempat dibuat heran. Alasannya tidak lain tidak bukan, kalau misalnya saya bandingkan dengan saudaranya yaitu Realme 6 Pro, settingan grafik di PUBG Mobile itu di ultra smooth. Sedangkan pada Realme 6 ini, settingan grafik yang bisa saya dapatkan adalah extreme smooth. Wow, jadi gambarnya lebih bagus lagi ya. Jadi sudah jelas dari pemilihan prosesor aja terlihat bahwa handphone ini perkasa banget untuk digunakan bermain game. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat ke bagian depan, yaitu bagian layar. Layar dari handphone ini memiliki bentang layar 6,5 inch Full HD Plus dengan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Semua itu tampak biasa aja ya. Tapi yang membuat spesial adalah refresh rate layarnya yang dimiliki, yaitu 90 Hz. Sekali lagi, perlu saya ingatkan bahwa handphone ini harganya paling murah Rp3.399.000, 3,4 juta lah. Tapi dia punya layar yang dulu-dulunya itu hanya dimiliki oleh handphone flagship. Jadi menurut saya itu adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa banget dari Realme. Efek positif dari layar ber-refresh rate tinggi adalah memuaskan mata saat kita melihat sebuah tampilan animasi yang halus sekali. Kerasa banget pada saat saya men-swipe dari menu home, kemudian menu setting, ataupun saat kita asik men-scroll sosial media seperti Instagram, Twitter.
itu kerasa banget, layarnya itu halus banget ya. Kalian harus bener-bener ngerasakan ini sendiri, karena kalau misalnya sekali lagi di video ini tuh nggak kelihatan betapa mulusnya 90 Hz refresh rate. Untuk bagian kamera, Realme tidak tanggung-tanggung ya. Walaupun handphone ini harganya sekitar 3 jutaan, tapi spesifikasi pada kamera handphone ini ya boleh dibilang itu hampir sama dengan handphone yang harganya 4 juta, 5 juta ke atas ya. Dia memiliki 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi 8 megapiksel lensa ultra wide angle 119 derajat f2.3, kemudian 64 megapiksel lensa utama yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL GW1 f1.8, kemudian 2 megapiksel lensa portrait dan 2 megapiksel lensa makro. Berikut adalah hasil contoh foto-foto dari handphone ini. Untuk kamera depannya sendiri, Realme 6 beresolusi 16 megapiksel in-display selfie kamera yang memiliki desain yang biasanya cuma ada di handphone flagship ya, yaitu desain punch hole. Dan berikut contoh foto-foto kamera depannya. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme 6. Saya sedang berjalan, dipegang kedua tangan gini aja. Dan setahu saya, kalau misalnya saya baca dari spesifikasi, dia menggunakan EIS, Electronic Image Stabilizer, atau oleh Realme diberi nama UIS. Seperti ini perekaman videonya. Sebenarnya untuk perekaman video dia bisa sampai 4K ya. Tapi saya sedang mencoba ini di pilihan Full HD 30 fps aja. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang videonya? Sekarang kita coba tes autofocus video. Begini. Oke, lumayan cepat. Dan kalau ini adalah perekaman kameranya di sini ya. Ini adalah perekaman video kamera depan dari Realme 6. Ini saya jalan, pegang pakai tangan satu. Otomatis getar-getar kayak gini. Tapi hasilnya seperti apa? Silahkan tulis pendapat kalian ya. Tapi jujur ada satu fitur perekaman video yang membuat saya penasaran, tapi saya belum bisa mencobanya saat ini, yaitu video bokeh real time. Saya sempat membaca ini adalah salah satu fitur dari Realme 6, tapi kita harus bersabar menunggu sampai ada update OTA software dari Realme 6 ini. Untuk urusan desain, saya tidak ada protes, sesuailah dengan harganya. Kita lihat di bagian belakangnya dia menggunakan bahan polikarbonat, kemudian di bagian depan dia sudah menggunakan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 3. Kemudian kita akan menemukan 3 slot SIM card di bagian tepi ini, 2 slot untuk nano SIM card dan 1 micro SD slot. Sehingga kita bisa menambah memori eksternal dari handphone ini. Desain bagian belakangnya ini juga satu hal yang membuat saya salut terhadap Realme. Kalau misalnya kalian kemarin sudah menyaksikan Realme 6 Pro, dia menggunakan pattern lightning seperti petir es gitu ya, simbol. Tapi kalau misalnya yang di Realme 6 ini, dia memiliki pattern seperti ekor komet. Tidak heran, 2 varian handphone dari Realme ini akhirnya oleh Realme diberi nama Comet Blue dan juga Comet Red. Gak heran ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah kanan handphone ini, kita akan menemukan sebuah fingerprint scanner yang berfungsi sekaligus sebagai tombol power. Saya harus akui ini tombol sensornya kerasa mulus banget, cepet banget saat kita gunakan untuk membuka handphone. Kapasitas baterai handphone ini adalah 4300 mAh yang mampu di-charge full 100% hanya dalam waktu 1 jam. Tidak heran karena handphone ini sudah dilengkapi dengan kepala charger berdaya 30 watt flash charge, yang itu menurut saya juga salah satu
keunggulan handphone 3 jutaan ini, tapi dia mampu ngecas 1 jam penuh. Buat saya pribadi, melihat sebuah smartphone dengan memiliki kemampuan fast charging seperti itu akhirnya merubah kebiasaan-kebiasaan lama saya. Dulu biasanya saya kemana-mana bawa powerbank, tapi semenjak sekarang itu handphone sejam sudah penuh. Yang ada sekarang saya itu bawa chargernya kemana-mana. Jadi kalau misalnya saya ngerasa baterai handphone ini habis, tinggal colok aja, cari colokan paling dekat, ngecas. Saya sambil ngobrol sama temen atau sambil kerja, setengah jam, sejam sudah full. Dan itu benar-benar merubah kebiasaan saya untuk membawa powerbank. Jangan-jangan pengusaha powerbank bakal bangkrut habis gini ya. Lalu kemudian untuk urusan user interface, saya tidak memiliki keluhan apapun. Handphone ini dilengkapi dengan UI milik Realme sendiri, yaitu Realme UI. Saya suka tampilannya simple, kemudian tidak berlebihan. Ada dark mode juga, fitur favorit saya, bikin mata nggak capek. Dan saya merasa Realme UI ini kerasa gegas dan minim lag, aman lah. Oke, kesimpulan, saya melihat handphone ini punya beberapa kelebihan. Dan saya bingung juga untuk menjelaskan kekurangan dari handphone ini. Karena dia punya fitur yang boleh dibilang itu tidak selayaknya ada di handphone harga 3 jutaan. Seperti layar 90Hz, kemudian 4 kamera, kemudian 64 megapiksel quad kamera, kemudian flash charge 30 watt 1 jam penuh, dan lain-lain. Itu bener-bener agak susah beberapa brand lain untuk menandingi spesifikasi dari handphone ini. Untuk harga 3 jutaan menurut saya handphone ini worth it banget untuk kalian beli. Tapi beberapa netizen mengatakan bahwa Realme 6 dan 6 Pro ini harganya agak sedikit lebih mahal dibandingkan peluncuran Realme 5 ataupun 5 Pro dulu. Tapi yang saya lihat di sini sepertinya Realme berusaha tidak memberikan celah sedikit pun kepada para pesaing. Masing-masing harga Realme punya. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian punya budget 4 jutaan lebih sedikit, kalian bisa memilih Realme 6 Pro. Kemudian kalau misalnya budget kalian 3 juta lebih sedikit ke atas, kalian bisa memilih Realme 6 yang kapasitas 4 di harga 3,4 juta atau yang kapasitas 8 GB di harga 3,7. Tapi kalau misalnya budget kalian nggak sampai 3 juta ke atas, 3 juta ke bawah, masih ada Realme 5 Pro dan juga Realme 5. Jadi dengan peluncuran Realme 6 dan Realme 6 Pro, Realme tidak lantas melahirkan sebuah handphone yang akan membunuh handphone-handphone mereka terdahulunya. Yang ada malah mereka melengkapinya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.